Kami dari kelompok 3, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Papua. Dalam video kali ini, Kami akan mewawancarai salah satu perusahaan jasa, yaitu CV Cipta Buana Irian. check it out! Stars floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Sebelumnya izin kami dari mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Papua. Pada siang hari ini kami tertarik dengan perusahaan Bapak untuk menyelesaikan tugas proyek kami. Sebelumnya saya Pak Fernando. Izin dengan Bapak siapa saya berbicara? Pak Alwi, Silahkan Pak. ini universitas apa tadi? Syarif Papua. Oh ya, di Papua. Obat di sana ya? Iya. 5. Oh iya. Terus, Sebelum kami mewawancarai Bapak lebih dalam, saya akan menggali sedikit tentang profil perusahaan ini nah, atau perusahaan CV Cipta Buana. Buana, Cipta Buana Irian, lengkapi. Yang pertama, perusahaan Bapak atau CV Cipta Buana Irian ini bergerak di bidang apa kalau boleh tahu? Bergerak di bidang percetakan, fotokopi, referensir. Referensir itu artinya itu mencakup secara keseluruhan itu perdagangan umum. Ya, ya, umum. Kemudian Pak, latar belakang dan aspek apa saja yang memperkuat sehingga CV ini didirikan? Yang memperkuat itu sehingga CV ini didirikan, kita itu butuh modal. Pertama butuh modal, kemudian kedua itu kerja keras, butuh modal dan kerja keras, terus jujur, bertanggung jawab. Dalam makanya itu harus disiplin, Ya, disiplin, tanggung jawab, mempunyai modal yang yang cukup. untuk Ya. Tapi modal itu soal kedua. Yang penting kita itu punya kemauan, niat, kemauan yang besar. Jangan malas-malasan. Ya. Keyakinan yang kuat bahwa ini bisa jalan dengan baik, usaha ini bisa jalan dengan baik. Ya. Pak, terima kasih. Berikut yang ketiga, CV ini sudah berapa lama sih didirikan? Apakah ini merupakan bisnis keluarga turun-temurun? Tidak, ini CV yang saya dirikan itu tahun 1999. Saya buka filenya tidak apa-apa, tidak usah. Buka filenya tidak usah. Dari Bapak? Saya bukakan sebagai contoh ya, biar nanti Anda kenal lebih dekat bahwa perusahaan ini didirikan pada tahun 1900. Sabar, saya buka. Ini berdirinya ini akte yang sah. Saya buat itu
tanggal 19 Februari 1999. Pada tanggal 11 Februari 1999. Cukup lama ya. Ya, 20 tahun yang lalu. Nah, dengan ini saya garap pelan-pelan dengan modal yang cukup, tapi saya punya keyakinan yang kuat. Jalan, cari pekerjaan, masuk kantor, keluar kantor. Yang penting saya itu jujur, sopan. Modal itu soal kedua. Yang penting kejujuran, sopan sama orang tua. Pak, Ya. pertanyaan yang terakhir, Ah. tiap bisnis kan pasti ada visi misi untuk memajukan bisnis tersebut untuk mencapai tujuan mereka ya. Untuk CV Bapak sendiri, visi misinya apa ya? Visi, misi. Ya, Maksudnya visi visi dan misi perusahaan Bapak untuk mencapai tujuan CV Cipta Buana ini. Apakah ada Pak? kalau saya biasa saja. Maksudnya visinya itu kan ya, kalau visinya itu kan yang penting ada kerja. Ada kerja, ya di situ kita kerja, jangan malas. Ya toh? Jangan malas. Ya visinya, misinya yang penting tujuannya itu tercapai. Ya. Jangan karena sudah ada kerja dikasih sama orang, artinya dalam hal ini kita kan kerjasama dengan orang kantor, orang pemerintahan, dikasih kerja baru malas kerja, itu tidak bisa jalan. Yang seimbang. Iya, tidak bisa jalan. Jadi kalau dikasih pekerjaan orang kantor, dalam hal ini pemerintahan dari manapun, dari kepala SKPD dimanapun, kita tuh harus kerja dengan baik. Bukan juga pasang target, tapi kita harus kerja. Yang penting itu selesainya kapan. Bukan berarti kita pasang target, harus selesai, tidak. Yang penting ada kerja, ya kerja. Ya, kerja, jangan malas. Karena kalau kita kerja, pasang target, terus contohnya masuk kerja hari ini, kita target minggu depan harus jadi, padahal tidak jadi, kan itu bisa kita susah, bisa kita pusing. Ya tidak usah pasang target. Yang penting masuk hari ini kerja, ya kerja saja. Penting jujur. Ya jujur, ya saja. Kapanpun selesainya, yakin saja bahwa itu selesai. Karena kalau pasang target harus kerja minggu depan jadi, tidak bisa, kan kita susah sendiri. Yang penting ada kerja masuk, kerja, jangan malas. Itu intinya, usaha jangan malas. Cari terus pekerjaan, jangan malas, cari terus. Suatu saat insya Allah grafiknya bagus, usahanya bagus. Baik, sebelum saya menutup sesi tanya jawab tentang profil Bapak, adakah kata-kata motivasi dari Bapak untuk orang-orang di luar sana yang ingin membuat usaha? Oh iya, begini, kepada teman-teman yang ada di luar sana yang mau bikin usaha, itu siapa saja boleh, silakan. Ya, kapanpun, dimanapun berada itu silakan bikin usaha. Yang penting dalam usaha itu, pertama itu buat usaha itu kejujuran. Uang itu soal kedua. Harus punya uang juga, tapi itu bagi saya tidak terlalu. Kejujuran yang paling pertama. Kedua baru uang. Ketiga, dalam buat usaha itu silakan itu bergaul sebanyak-banyaknya. Itu visi saya buat usaha, bergaul sebanyak-banyaknya dan pintar-pintarlah bergaul di dalamnya. Silaturahmilah diutamakan.
Karena kalau tidak silaturahmi, bagaimana mau ada rezeki, bagaimana mau berkawan. Jadi bersilaturahmi siapa saja, tidak pandang bulu. Yang penting Anda itu jujur, sopan. Saya yakin kalau bikin usaha ada modal dan bersilaturahmi di dalamnya, dalam segi positifnya yaitu ya pintar-pintar lah. Saya yakin usaha itu jalan dengan baik. Nah, itu rajin-rajinlah bersilaturahmi. Dalam bersilaturahmi itu berbuat baiklah. Nah, itu berbuat baiklah. Kelak suatu saat itu usaha itu maju. Nah, itu insyaallah maju itu. Nah, itu bagi saya. Karena saya sudah ya dari dulu sampai sekarang alhamdulillah saya sudah rasakan rajin bersilaturahmi kepada siapa dan berbuat baiklah dalam silaturahmi itu. Ya kan? Uang itu soal kedua. Yang penting jujur, sopan. Kalau suatu saat insyaallah Anda petik hasilnya. Apa lagi deh? Pak, saja untuk Oh itu saja. Begitu saja. ada lagi. Oh siapa lagi? Terima kasih Pak. Oke. Kasih ya. Siapa? Iya, Viva, Gatot. Rian Toto. Baik. Julian dulu, Pak. Baik ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak. Kami di sini akan mewawancari Bapak lebih dalam lagi tentang CV Cipta Buana. Ya. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Dalam penetapan biaya CV Cipta Buana, apakah ada biaya langsung dan tidak langsung? Kalau ada mungkin bisa Bapak jelaskan seperti apa? Oh maksudnya kalau biaya langsung. Biaya langsung. Jadi kalau biaya langsung itu dalam pekerjaan biaya langsung itu kan perlu, itu berarti kan modal. Modal itu berarti kan itu uang. Itu namanya biaya langsung. Biaya yang tidak langsung untuk menggerakkan usaha itu termasuk mungkin misalnya mobil, kendaraan dalam kurung itu mobil, motor, kayak termasuk meja-meja ini, fotokopi ini. Jadi ini namanya biaya tidak langsung. Tapi kalau tidak ada ini kan tidak bisa jalan usaha. Nah, telepon, HP itu biaya yang tidak langsung. Yang biaya langsung tadi itu tadi berupa uang. Berapa nilai proyek itu? Nah, kita siapkan juga berapa untuk mengakomodir nilainya itu kita simpankan uang. Ya tahu udah paham tuh? Itu paham. Kita masuk ke pertanyaan kedua oleh rekan saya. Kira-kira dalam menyusun laporan keuangan, apakah ada terjadi beberapa kesulitan, Pak? Laporan keuangannya ya terkadang juga ada, tapi lebih banyak baiknya. Artinya dari kalau saya bandingkan selama ini untuk membuat laporan keuangan lebih dari segi positifnya lebih baiknya itu lebih tinggi daripada jeleknya. Kalau misalnya yang buruknya atau yang kurang bagusnya, itu kira-kira cara Bapak menghadapinya bagaimana? Biasa kalau misalnya kebetulan ada pekerjaan sama uang, terus ada uang tidak cukup, terus saya nagih di kantor komunikasi orang-orang kantor, karena kami kan kerjasama dengan orang pemerintahan. Nah, jadi dia bilang uang saya belum keluar, terus ada lagi pegawai saya mau kerja di instansi lain. Nah, itu sulitnya sih. Tapi itu jarang sekali terjadi. Karena begitu uang saya, proyek saya mau keluar, saya memang sudah siapkan dananya bahwa untuk mengcover nanti paket ini sudah ada uangnya kita simpangkan di bank untuk mengcover pekerjaan ini, misalnya dari sebelah sana. Nah, ini saya di bank juga. Nah,
Tapi yang seperti tadi saya bilang itu yang dari segi jeleknya itu jarang terjadi. Itu bagi saya, tidak tahu bagi orang lain. Karena saya itu artinya harus pintar-pintar membagi pos-pos itu, pos-pos keuangannya gitu. Ketika keluar pekerjaan, oh ini posnya, ini dananya. Ketika belum cair, keluar lagi pekerjaan saya yang di misalnya di sebelah kadang saya misalnya, oh ini posnya sudah ada. Nah, gitu. Jadi kita harus pintar supaya usaha itu bagus, jalan dengan baik, grafiknya bagus. Jadi harus manajemennya itu rapi, teratur, tersusun dengan baik. Ketika yang keluar kan enak juga kita mengaturnya, tidak pikir macam-macam. Aduh, tidak ada lagi uang. Nah, itu kita ini harus pintar-pintar di situ. Di dalamnya itu kita harus pintar. Simpangkan buat dia, jangan terlalu boros lah. Kalau dari segi macam tidak banyak itu jarang yang saya alami. Ya, alhamdulillah, ya toh, puji Tuhan, alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu terus. Ya, yang penting itu kita usaha itu kita itu baik sama orang. Ya, jadi pertama kalau orang itu usaha, yang paling kita tanamkan itu baik. Seperti tadi saya bilang pertama sama si dia, baik, jujur, sopan, dan bergaul sebanyak-banyaknya. Di dalam pergaulan itu silakan bersilaturahmi sesering mungkin, dan dalam silaturahmi itu juga berbuat baiklah kepada teman itu. Misalnya saya silaturahmi ke kamu, saya harus berbuat baik sama kamu, untuk menjaga hubungan supaya berjalan terus. Usaha semakin baik. Karena kunci kesuksesan setiap orang itu bukan karena banyaknya uangnya, bukan karena banyaknya apanya, tapi sering-seringnya bersilaturahmi. Gitu. Paham toh? Paham. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, berapa jumlah tenaga kerja yang efektif dalam perusahaan? Dulu saya bikin itu sebuah perusahaan ini ada karyawan saya itu ada 7. Tapi karena maaf saya kaitan dengan kasus corona kemarin. Karena mungkin bukan hanya saya, banyak orang dia punya karyawan. Mungkin karena banyak imbas dari corona itu jadi penghasilan kurang. Jadi mereka kasih keluar, saya juga ada 2. Saya bukan juga saya berhentikan, tapi dia mengundurkan diri. Dia ke Makassar, katanya cari pekerjaan kan, saya juga belum tahu. Sehingga yang ada 2 orang itu keluar, sehingga saya sisa 5 orang sekarang. 5 orang sekarang. 1 sakit kasihan sekarang. Jadi saya juga turun, tapi saya jarang di sini. Kalau hari Sabtu saya hadir banyak di dalam ruangan hari Sabtu. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya itu banyak di luar. Banyak di luar dalam arti cari rezeki. Iya deh. Kira-kira berapa kali penghasilan yang dibutuhkan cita-cita bulanan dalam sehari? Operasional itu kita buka jam 8. Jadi karyawan masuk itu setengah 8, bersih-bersih meja, lap-lap. Ini persiapan yang kotor-kotor, dilap, dibersihkan. Setelah dirapikan, pas jam 8 kita buka pintu. Terkadang orang sudah duduk di luar mau fotokopi, artinya mungkin mau beli pulpen mau beli kertas, tapi karena anak-anak saya masih bersihkan meja ini supaya serapi mungkin, kan enak kalau rapi. Begitu buka, mereka masuk beli pulpen, mau fotokopi, mau apa dan sebagainya begitu. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ya. Berapa kisaran pendapatan per bulan yang diterima oleh CV Cipta Buana? Pendapatan bulannya. Iya. Ini pendapatan bulannya ini
Kalau dulu ya seperti tadi saya ulangi lagi, kalau dulu sebelum corona bagus, ya toh. Tapi saya kira itu semua aspek kena. Bukan hanya saya, mungkin sembako juga kena, mungkin penjual apa juga sekena. Apalagi sekarang akhir corona ini, pandemi ini, saya dengar berita sekarang masih belum stabil, tapi mungkin bulan depan sudah bagus. Mudah-mudahan. Saya dengar berita dari teman-teman, mungkin bulan-bulan depan sudah mulai bagus. Perekonomian di Jayapura sudah mulai tumbuh pelan-pelan. Ya, yang tadinya mungkin beredar uang 10.000, ya mungkin mudah-mudahan bulan depan beredar uang sudah 50.000. Ya itu 50.000 itu kita bagi-bagi. Kita juga dapat 1.000, ada dapat 1.000. Ya Madi juga mungkin dapat 1.000. Tapi itu bulan depan, mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa. Mudah-mudahan kan tidak selamanya itu panas, tidak selamanya juga itu hujan. Ya pasti dibarengi toh. Ketika ada hujan, besok lusa ya kering lagi, bagus lagi. Tidak mungkin. Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan Maha tahu terhadap ciptaannya. Itu bagus. Jadi kalau terkait dengan pendapatannya itu ya masih seperti biasa, enggak usah lah. Kalau dulu boleh ya. Kalau dulu boleh ya enggak usah juga silakan. Kalau boleh berarti bagus. Ya, kalau sekarang masih begini ya masih, yang penting intinya itu masih bisa lah saya sekolahkan anak saya juga masih bisa keluar beli bensin masih ada, mau beli misalnya jujurnya kita tidak semua masih bisa beli baju masih ada lah gitu. Tapi kalau dibanding dulu memang bagus sebelum corona, dan semua itu begitu, aspek semua kena begitu. Jadi tidak usah dan jelas intinya alhamdulillah masih bisa lah itu. Sekian dari wawancara. Iya. Terima kasih. Ayo sama-sama. Sama deh. Nanti kalau kau juga nanti kalau di wisuda kau ingat kata saya. Kau buka usaha, salah kau begini. Terima kasih, Iya. Pak. Iya deh. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah mengenai perusahaan CV Cipta Buana Irian. Ialah perusahaan ini berdiri pada tahun 1999 yang mana telah berdiri sejak 24 tahun. Perusahaan yang buka pada pukul 8 pagi hingga 6 malam ini mempunyai karyawan sebanyak 4 orang, di mana memiliki pendapatan bulanan mencapai kisaran 50 juta. Perusahaan percetakan ini mempunyai biaya langsung yaitu berupa uang, kertas dan lain-lain, dan biaya tidak langsung berupa meja, kursi dan lain-lain. Perusahaan laporan keuangan juga tergolong sederhana, mengingat perusahaan bukan merupakan perusahaan besar yang mana perusahaan menengah. Biaya penjualan dalam perusahaan ini yaitu seperti perlengkapan perusahaan dan biaya administrasinya mencakup seperti gaji anak buah dan listrik. Setiap orang berhak membuat usaha. Di dalam usaha itu, rajinlah bergaul, bersilaturahmi, dan berbuat baiklah dalam silaturahmi itu. Membuat usaha itu, modal pertamanya adalah uang. Dalam menjalankan usaha itu, jangan targetkan penghasilan. Namun, carilah pekerjaan kepada teman-teman yang selama ini bergaul dengan Anda. Jika Anda lakukan itu semua, yakin dan percaya bahwa usaha kita akan berjalan dengan baik dan usaha itu akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Untuk menjalin kerjasama dengan rekan kita, maka jika kita berjanji, tepatilah janji tersebut. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Demikian hasil wawancara kami. Terima kasih.